Kemunculan bajak laut Akagami memang bukanlah hal yang baru di dalam serial anime One Piece. Mereka telah diperlihatkan di awal cerita pada serial One Piece pertama yaitu Arc Romance Dawn. Kehadiran bajak laut Akagami memang telah memberikan pengaruh besar yang dimana membuat Luffy saat ini menjadi seorang bajak laut. Kisahnya berawal dari balas budi, di mana itu terjadi pada saat insiden di desa Fusa. Shanks yang merupakan kapten dari bajak laut Akagami tersebut, dia telah berhasil menyelamatkan hidup Luffy dari incaran seekor monster laut. Dan atas kejadian itu, memang telah menjadi sebuah insiden besar bagi Shanks yang dimana dia mesti rela kehilangan lengan kirinya. Namun hal itu tidak semata-mata membuat Shanks menyesal, karena di dalam tekad dirinya, Shanks telah mengorbankan sesuatu untuk sebuah era yang baru. Lalu sebagai simbolis acuan untuk Luffy mengejar impiannya, pada saat itu pula, Shanks memberikan sebuah topi jerami yang dimana itu harus dikembalikan ketika Luffy kelak menjadi seorang bajak laut yang hebat. Kisah pertemuan antara Shanks dengan tokoh utama setelah itu memang tidak terulang kembali hingga saat ini. Dia bersama dengan kelompok bajak lautnya memang jarang sekali diperhatikan di dalam cerita dan selalu membuat kita penasaran untuk kehadirannya. Namun sekalinya dimunculkan, kelompok bajak laut Akagami kerap menjadi bahan perbincangan hangat dan menarik bagi para pecinta One Piece, terutama setelah berhasil dirilisnya film One Piece Movie Red kemarin. Kelompok bajak laut Akagami seolah mendapatkan panggung di mana cerita pun merujuk pada Shanks yaitu kapten mereka. Sementara dari beberapa chapter yang sebelumnya dirilis, pergerakan bajak laut Akagami juga saat ini mulai diperlihatkan kembali, terutama pada posisi Shanks yang sebagai Yonko kini telah bersanding dengan Luffy. Pertemuan kembali di antara mereka sepertinya semakin dekat dan kita hanya menunggu saja kapan waktunya tiba. Seutas mengenai kelompok bajak laut Akagami, kita telah mengenalnya bahwa mereka bukanlah kelompok bajak laut biasa. Mereka merupakan bajak laut yang kuat meski dari semua anggotanya tidak ada yang memiliki kekuatan buah iblis. Kekuatan yang mereka miliki berasal dari kekuatan fisik alami dengan beberapa senjata yang dibawanya. Namun meskipun begitu, semua anggota kru bajak laut Akagami ini telah dikenal sebagai kelompok orang-orang yang dapat menggunakan kekuatan haki pada tingkat yang sangat baik. Terutama dengan kaptennya sendiri yaitu Shanks, tak hanya dapat menggunakan beberapa teknik kekuatan haki, dia juga dapat menguasai teknik haki tertinggi yaitu Houshoku Haki atau Haki Raja. Dan dia juga telah dinobatkan sebagai orang yang memiliki kekuatan haki pada level tertinggi. Oleh karena hal itu, sekelas orang yang memiliki kekuatan buah iblis terkuat sekalipun akan sangat sulit untuk dapat mengalahkan Shanks. Sejauh perjalanan alur cerita One Piece, untuk mengenal kelompok bajak laut Akagami memang sangat sedikit sekali untuk informasi mengenai mereka. Namun pada video kali ini, Paradox akan mencoba membahasnya mengenai keseluruhan kelompok bajak laut Akagami. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Shanks merupakan orang nomor satu di kelompok bajak laut Akagami. Dia adalah seorang kapten yang memiliki tingkat kekuatan haki terkuat. Dengan gaya bertarung yang menggunakan sebuah pedang, Shanks bisa dianggap sebagai salah satu pendekar pedang terhebat yang ada di dunia One Piece. Mengapa demikian? Meski kita tidak tahu persis seperti apa teknik berpedang yang dimilikinya, tentu saja sebagai pengguna haki yang hebat, dalam menggunakan senjata apapun termasuk pedang itu jelas akan membuat Shanks menjadi tak terkalahkan. Bahkan sekelas Mihawk yang juga merupakan pendekar terhebat, dia juga mengakui kehebatan berpedang Shanks karena dia pernah melakukan pertarungan dengannya. Dan selain memiliki kemampuan berpedang, Shanks juga dikenal sebagai karakter eksentrik dalam tingkat penggunaan kekuatan haki. Beberapa teknik kekuatan haki seperti Kenbon Shoku Haki, Busho Shoku Haki, serta Houshoku Haki, Shanks itu memiliki penguasaan dalam tingkat level yang sangat tinggi pada penggunaannya. Dalam beberapa waktu yang lalu, kita pun pernah diperlihatkan ketika bajak laut Akagami no Shanks melintas di perairan negeri Wano. Tingkat level Houshoku Haki yang dipancarkan oleh Shanks saat itu mampu membuat sekelas Admiral Ryokyu ketakutan meski berada dalam jarak yang sangat jauh. Hal yang sama juga pernah dilakukan saat Shanks menyelamatkan anak angkatnya yang bernama Uta di film Movie Red. Saat itu dengan pancaran Houshoku Haki kuatnya juga, Shanks mampu memukul mundur pasukan angkatan laut termasuk Admiral Kizaru yang akan membawa anaknya tersebut. Selain memiliki tingkat Houshoku Haki yang kuat, Kenbun Shoku Haki yang dimiliki oleh Shanks juga tidak kalah kuatnya seperti yang dilansir dalam databook 4 billion. Shanks di sana telah mendapat julukan sebagai level pembunuh pada teknik Kenbun Shoku Haki. Dengan hakinya tersebut, Shanks mampu merasakan emosi seseorang, ancaman bahaya, bahkan melihat sedikit ke masa depan untuk dapat membaca pergerakan lawannya. Selain itu, teknik Kenbon Shoku Haki yang dimilikinya juga dapat membuat Shanks mampu mengukur kemampuan dari lawan yang akan dihadapi.
Ben Beckman. Ben Beckman merupakan kru pertama dan memiliki peran sebagai tangan kanan atau wakil kapten di bajak laut Akagami. Dia disebut sebagai orang yang memiliki tingkat ketenangan dan kecerdasan paling tinggi dari semua kru. Perannya sebagai tangan kanan, Ben Beckman memiliki tugas sebagai penenang dalam kelompok dan bisa dikatakan dia itu adalah sebagai seorang penasihat. Kemudian di dalam segi kemampuan bertarung, sejauh ini memang kita belum mengetahui secara terperinci bagaimana kemampuan sepenuhnya dari Ben Beckman. Namun meskipun begitu, dia adalah orang yang mampu mengintimidasi Admiral Kizaru hingga membuatnya tak berkutik pada saat perang besar di Marineford. Dan pada episode awal juga, Ben Beckman saat itu mampu mengalahkan kelompok Higuma dengan hanya sekejap mata. Beberapa waktu yang lalu, Oda pernah mengatakan mengenai peluru dari senapan Ben Beckman itu sangatlah kuat hingga mampu menembus tubuh musuhnya. Terlepas daripada itu, Ben Beckman juga diketahui merupakan satu-satunya anggota yang kekuatan dan kemampuan bertarungnya itu hampir mendekati level dari sang kapten yaitu Akagami no Shanks. Jadi tidak diragukan lagi dengan hal itu, pastinya Ben Beckman memiliki kekuatan haki yang sama kuatnya seperti Akagami no Shanks. Lakiru. Lakiru merupakan chef atau juru masak pada kelompok bajak laut Akagami. Meskipun perawakannya yang bulat dan sering membawa daging di tangannya, Lakiru ternyata sangat perhatian terhadap nutrisi makanan yang akan diberikan kepada semua kru bajak laut Akagami. Dalam One Piece 4 Billion beberapa waktu yang lalu, terungkap bahwa Lakiru merupakan pribadi yang sangat bersahabat jika dalam keadaan berbaur bersama kru ataupun orang lain. Namun beberapa pada saat berada di medan perang, Lakiru adalah orang yang paling berani untuk mengambil resiko. Seperti yang kita lihat pada awal-awal chapter, dia merupakan karakter pertama yang telah membunuh atau menembak kepala bandit gunung saat berada di desa Fusa. Dari kemampuan segi bertarung, dari informasi yang kita dapat, Lakiru merupakan orang tercepat dengan kemampuan bertarungnya yang sangat unik. Bentuk tubuhnya yang bulat dan bebal, dia manfaatkan hal itu sebagai kemampuan bertarung dengan cara meringkuk menjadi bola dan berguling-guling ke arah musuh. Meskipun kita belum pernah melihatnya seperti itu, tapi bisa jadi itu merupakan beberapa teknik yang dimiliki oleh Lakiru. Ditambah lagi dia juga memiliki teknik Bushoshoku Hakinya yang sangat hebat. Yasop. Yasop merupakan ayah dari sang penembak jitu di bajak laut topi jerami yaitu Usopp. Dia dijuluki sebagai The Chaser, sang penembak jitu yang tembakannya itu tidak pernah meleset dari sasaran. Bahkan pernah disebutkan bahwa Yasop itu dapat menembak 2 antena semut dengan tepat sasaran meski dari jarak yang sangat jauh. Di dalam episode filler, dia pernah diperlihatkan dapat dengan mudah mengalahkan Daddy Masterson, si penembak jitu dari pasukan marinir. Tak hanya sebagai penembak jitu yang hebat, Yasop juga diketahui merupakan pengguna haki yang kuat terutama pada Kenbon Shoku Haki. Jika Katakuri bisa melakukan sekilas masa depan, maka Yasop dapat melihat lebih jauh dari itu. Lime Juice. Lime Juice bisa dibilang sebagai petarung dalam kelompok bajak laut Akagami. Gaya bertarungnya memiliki keunikan sendiri dengan cara bertarung yang anggun dan indah. Lime Juice juga merupakan pengguna haki yang hebat sama seperti kru Akagami yang lain. Meski belum pernah diperlihatkan sama sekali dalam pertarungan, diketahui Lime Juice ini dapat menggunakan Skywalk seperti yang dilakukan oleh Sanji. Bong Punch dan Monster. Jika di bajak laut topi jerami ada Brook sebagai musisi, bajak laut Akagami no Shanks ini ada Bong Punch dan Monster sebagai penghibur dan musisi di kapal mereka. Bong Punch dan Monster merupakan petarung yang sangat kuat dan juga dapat menggunakan haki seperti yang lainnya. Bong Punch diketahui dapat mengalahkan musuh yang kuat hanya dengan 1 kali pukulan saja. Caranya bertarung, dia menjadikan monsternya sebagai umpan untuk menyerang musuh-musuhnya terlebih dahulu. Sementara saat itu Bong Punch mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan terakhir dengan pukulan yang mematikan. Building Snake. Untuk dapat mengarungi lautan yang sangat berbahaya, seberapa kuat kru bajak laut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya seorang navigator. Dan Building Snake di sini berperan sebagai navigator untuk memberikan arahan kapal bajak laut Akagami kemana mereka akan berlayar. Meski dia seorang navigator, diketahui Building Snake ini memiliki ilmu berlari yang hebat dengan tendakan yang sangat menghentak. Tak hanya itu, dia juga merupakan seorang pendekar pedang dengan gaya bertarung menggunakan 2 buah pedang. Gaya bertarung berpedangnya ini memiliki keunikan tersendiri dengan tampilan memiliki gaya akrobatik.
Meski hal itu belum pernah diperlihatkan, besar kemungkinan kemampuan berpedangnya ini sama dengan Cabaji atau anggota bajak laut bagi. Namun kemampuan berpedang dari Building Snake tentu jelas lebih kuat, terutama dia pengguna haki yang hebat sama seperti anggota Akagami yang lain. Hongu. Terungkap dari data One Piece 4 million beberapa waktu yang lalu, Hongu merupakan seorang dokter dari kelompok bajak laut Akagami no Shanks. Dia adalah pribadi pecinta kebersihan serta sangat familiar dengan berbagai persenjataan. Tak banyak informasi tentangnya, namun kemungkinan besar Hongu ini merupakan salah satu pendekar yang kuat di kelompok bajak laut Akagami. Tak hanya itu, Hongu juga tentunya memiliki kekuatan haki yang hebat seperti halnya anggota Akagami yang lainnya. Howling Gap. Anggota terakhir yang juga muncul pada peperangan Marineford ialah seorang pria bernama Howling Gap. Howling Gap telah diperlihatkan memiliki gigi runcing dengan rambut panjang layaknya seekor singa. Kekuatan dari karakter ini memang masih terbilang sangat misterius, namun dari informasi yang telah kita dapat, Howling Gap mempunyai kekuatan dari tarikan suara dengan teriakannya yang mampu melukai musuhnya. Ditambah lagi dia juga memiliki gigi tajam yang dapat memotong lawannya seketika. Rockstar. Rockstar merupakan anggota yang baru bergabung dalam 2 tahun terakhir di kelompok bajak laut Akagami. Dia merupakan seorang rookie yang harga buronannya lumayan cukup tinggi, yaitu 94 juta berry. Kekuatannya saat ini memang masih terbilang misterius, namun dia pernah muncul dalam cerita secara singkat, di mana pada saat itu Rockstar diberikan tugas sebagai anggota baru untuk menyerahkan pesan dari Shanks kepada Shirohige. Sayangnya Shirohige malah mengabaikan pesan tersebut dan membuat harga diri Rockstar pun terinjak. Namun pada saat itu Shanks menyuruh Rockstar untuk kembali dan mengatakan bahwa nyawanya itu lebih penting dibandingkan dengan harga dirinya. Lalu adapun dari informasi yang kita dapat mengenai Rockstar, dia itu memiliki gaya bertarung dengan menggunakan sebuah pedang yang mampu melubangi tanah seperti bor. Rockstar juga memiliki keadilan yang sangat kuat dan merupakan pengguna haki yang sangat hebat sama seperti yang lainnya. Yaps, itulah beberapa karakter dan kekuatan dari anggota yang bisa dianggap sebagai inti dari bajak laut Akagami no Shanks. Memang sejauh ini belum banyak kita lihat secara signifikan akan pergerakan ataupun pertarungan yang telah dilakukan oleh bajak laut Akagami. Jika kalian memiliki tanggapan atau tambahan lainnya, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Dan nantikan pada pembahasan video selanjutnya. Salam Paradox.